Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semuanya. Saya Adistia Laida Mufti dengan NPM 120 404 220024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 14 yaitu feature selection yang telah dibahas dalam buku Data Science untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Big Data. Di dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang introduction atau pengenalan mengenai feature selection, yang kedua skema feature selection, principal component analysis, information gain, G-square, forward selection, dan yang terakhir adalah backward elimination. Oke, selanjutnya adalah apa sih pengertian feature selection atau yang biasa disebut seleksi fitur? Yaitu adalah teknik untuk memilih fitur penting dan relevan terhadap data dan mengurangi fitur yang tidak relevan. Seleksi fitur bertujuan untuk memilih fitur terbaik dari suatu kumpulan data fitur. Feature selection dalam ilmu data mengacu pada proses mengidentifikasi beberapa variabel atau atribut terpenting bagi model untuk prediksi yang akurat. Dalam dunia data besar dan komputasi berkecepatan tinggi, mengapa sih kita perlu repot-repot untuk melakukan feature selection? Berikut adalah beberapa manfaat dari feature selection. Yang pertama, mengurangi overfitting atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam mesin. Yang kedua, semakin sedikit redundansi dalam fitur yang digunakan, berarti mengurangi kemungkinan munculnya noise atau masalah dalam model. Yang ketiga, meningkatkan akurasi. Semakin sedikit suatu atribut yang telah kita seleksi menggunakan feature selection, maka semakin akurat. Meminimalkan fitur dan data yang kurang tepat atau misleading, mengurangi beban dan waktu training. Di sini sudah jelas ketika data yang digunakan atau atribut yang digunakan semakin sedikit, maka akan mempercepat waktu training. Lebih sedikit data berarti mengurangi kompleksitas algoritma dan mempercepat waktu training. Selanjutnya ada skema feature selection. Jadi ada dua skema feature selection. Yang pertama, filter scheme dan wrapper scheme. Filter scheme yang biasa disebut skema filter dan wrapper scheme yang biasa disebut wrapper schema. Skema filter tidak memerlukan pembelajaran semua algoritma, sedangkan tipe wrapper dioptimalkan untuk pembelajaran algoritma tertentu. Dengan kata lain, filter skema dapat dianggap tanpa pengawasan dan wrapper skema dapat dianggap sebagai feature selection yang diawasi metode. Selanjutnya ada taksonomi metode feature selection. Kita bisa lihat di sini ada sebuah bagan. Yang pertama, bagan pertama ada feature selection. Terdiri dari filter type atau wrapper type. Filter type yang tadi kita sebut sebagai skema filter dan wrapper type yang kita sebut sebagai skema wrapper. Kita bisa menggunakan filter type menggunakan dua data, yaitu data numerikal atau biasanya disebut dengan data angka, dan yang kedua adalah data kategorikal atau yang biasa disebut data nominal. Ketika kita mempunyai data numerikal, maka operator yang digunakan bisa menggunakan PCA dan information gain. Ketika kita mempunyai data kategorikal, kita bisa menggunakan operator G-square. Sedangkan pada wrapper type hanya bisa menggunakan data yang numerikal atau data angka. Operator yang digunakan adalah operator forward selection dan backward elimination. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter type. Yang pertama yaitu tentang PCA, Principal Component Analysis, yang hanya bisa menggunakan data numerik. PCA menganggap atribut yang mengandung variabilitas paling besar kumpulan data. Hal ini dilakukan dengan mengubah variabel yang ada menjadi satu set komponen utama atau variabel baru yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel tersebut tidak berkolerasi satu sama lain. Yang kedua, mereka secara kumulatif mengandung atau menjelaskan sejumlah besar varians dalam data. Yang ketiga, mereka dapat dihubungkan kembali ke variabel asli melalui faktor pembobotan. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya? Kita bisa lihat di bagan ada suatu dataset, yaitu terdiri dari atribut 1, atribut 2, dan atribut 3. Lalu diproses menjadi principal komponen 1, lalu principal komponen 2, principal komponen 3. Setelah itu menjadi suatu atribut yang lebih sedikit, yaitu principal komponen 1, principal komponen 2. Nah, tugas utama si PCA ini adalah menghitung komponen utama Zm yang memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan tadi.
Pertimbangkan kasus dengan hanya dua variabel, yaitu F1 dan F2. Ketika variabel-variabel tersebut divisualisasikan menggunakan scatterplot yang ini, maka akan terlihat seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.3. Nah, seperti yang dapat dilihat, yaitu F1 dan F2 saling berkolerasi. Tetapi F1 dan F2 dapat diubah menjadi dua variabel baru, Z1 dan Z2. Nah, karena kan di Z1 dan Z2 banyak data yang saling berkolerasi, nah, kita bisa menghilangkan data tersebut dan diubah menjadi dua variabel baru menjadi Z1 dan Z2 yang memenuhi pedoman untuk komponen utama tadi. Oke, cara penerapan pada bagian PCA ini seperti apa? Ya pastinya kita harus mempunyai suatu kumpulan data nih. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, data tersebut berisi informasi tentang peringkat dan informasi nutrisi 77 sereal sarapan. Nah, ini ya, ada 100% brand, dan lain-lain. Nah, ada total 16 variabel. Ini variabel, names, Mr, type, calorie, protein, ini disebutnya variabel. Termasuk 13 numerik parameter, yang ini, yang ada angkanya. Nah, tujuan dari si PCA ini yaitu mengurangi kumpulan yang 13 angka tadi, yang ini, yang dari kalori sampai rating, yaitu menjadi lebih kecil. Nah, menggunakan PCA tadi, biar tidak ada terjadinya ketika nanti melakukan pemodelan, tidak terjadinya noise, tidak terjadinya overfitting yang telah dijelaskan tadi. Seperti itu. Oke, apa aja sih yang harus kita lakukan ketika mau mempraktek feature selection menggunakan operator PCA? Yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan data sampelnya. Nah, contohnya yang kayak tadi, data sereal, 77 sereal. Nah, tapi data-data 7 sereal itu masih mengandung atribut non-numerik seperti nama sereal, produsen, dan type. Nah, kita harus menghapus yang itu. Karena kan PCA tadi hanya bisa menerima atribut numerik ya, pakai data numerik. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan operator pilih atribut, yaitu bisa impor kumpulan data yang menggunakan Excel yang bisa kita download mengulangi dari Kaggle ke RapidMiner menggunakan Read Excel. Nah, langkah keduanya kita ngedrag dan ngedrop operator PCA ke jendela utama. Lalu hubungkan output baca Excel ke PCA. Nah, langkah ketiganya kita harus eksekusi dan interpretasi dengan menjalankan analisis seperti yang dikonfigurasi yang di bawah nih. RapidMiner akan menampilkan beberapa tab di panel hasil dengan mengklik tab PCA. 3 PCA terkait, yaitu ada nilai eigen, vektor eigen, dan plot variance kumulatif. Nah, ini ya, eigen values yang disebutkan tadi, itu eigen vector juga ada, dan kumulatif variance. Jadi, RapidMiner memungkinkan vektor eigen atau faktor pembobotan untuk diurutkan setiap PC, dan seseorang dapat memutuskan untuk memilih 2 hingga 3 yang tertinggi mutlak faktor bobot yang dihargai untuk PC 13. Jadi kan tadi ada atribut sampai 13. Nah, nanti si PCA ini akan mengurutkan standar deviasi yang paling tinggi itu apa gitu. Dan kita bisa memilih 3 atau sampai 5. Seperti itu. Di sini kan banyak data yang sama. Nih, data yang sama ini bisa kita hapus. Jadi, gunanya PCA itu adalah mengurangi data-data yang saling berkolerasi dan menghasilkan data-data yang tidak saling berkolerasi. Nah, nantinya data yang baru itu digunakan sebagai model analisis baru, dan yang pastinya lebih akurat hasilnya. Oke, selanjutnya filter tab yang kedua menggunakan data numerik adalah information gain. Information gain dalam machine learning digunakan untuk mengukur seberapa relevan atau berpengaruh sebuah fitur terhadap hasil pengukuran. Metode information gain ini baik digunakan khususnya untuk dataset berdimensi tinggi. Jadi information gain ini bisa nih digunakan dataset yang berdimensinya tinggi. Nah, kita gambar 14.9 yang ini menjelaskan proses yang menggunakan contoh kumpulan data golf ini yang tersedia di penambang cepat.
Berbagai langkah dalam proses mengkonversi atribut numerik, suhu, dan kelembapan menjadi nominal. Pada langkah terakhir, bobot oleh operator information gain diterapkan pada data asli dan kumpulan data yang dibalik untuk menunjukkan perbedaan antara penguatan yang dihitung menggunakan tipe data yang berbeda. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah keuntungan perusahaan tidak hanya tergantung pada tipe datanya, tetapi juga pada berapa nominalnya. Jadi, di dalam information gain ini, tujuannya adalah mengubah data numerik, isinya tentang numerik, suhu dan kelembapan. Nah, kita ubah menjadi nominal. Itu menggunakan information gain agar kita mendapatkan informasi. Nah, ini hasil dari yang tadi operator yang tadi kita gunakan, hasilnya adalah ini, result of information gain. Nah, kita bisa ya membandingkan humidity dan wind ini hampir sama, jadi kita bisa menggunakan hanya outlook dan temperatur. Data diskritisasi sebagai contoh seseorang akan mendapatkan nilai penguatan yang sedikit berbeda. Nah, jika kelembapan dibagi menjadi 3 band, menjadi 3, tinggi, sedang, rendah, dibandingkan dengan hanya 2 band, tinggi, rendah. Varian-varian ini dapat diuji dengan mudah menggunakan proses yang telah dijelaskan tadi. Jadi kayak jika suatu proses ini kan rumit nih, 3, pasti si mesin itu membacanya akan lebih lama. Sedangkan kalau misalkan memakai 2 ini akan lebih cepat dan lebih akurat hasilnya. Nah, dalam hal ini atribut yang dipilih adalah outlook dan temperatur. Nih ini kan, karena dua atribut ini adalah yang paling berbeda dan tidak saling berkolerasi. Nih lihat hasilnya, beda. Jadi kita bisa menyeleksi fitur ini, yang ini dihapus. Oke, selanjutnya ada filter type menggunakan categorical atau nominal data. Jadi ini tuh datanya kita gunakan data-data huruf. Nah, contohnya misalkan ada suatu skenario pemilihan gender. Misalnya seseorang memiliki data tentang pembelian barang mahal, seperti mobil atau rumah. Nah, apakah si gender ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah laki-laki atau perempuan adalah pengambilan keputusan utama dalam hal pembelian barang-barang mahal? Misalnya, ada gender merupakan faktor dalam apakah gender merupakan faktor dalam preferensi warna sebuah mobil? Di sini, atribut 1 adalah jenis kelamin dan atribut 2 adalah warna. Nah, tes Quadrat akan mengungkapkan apakah memang ada hubungan antara kedua atribut ini. Nah, kembali lagi kita ke contoh golf. Nah, semua atribut numerik telah dikonversi menjadi atribut nominal. Analisis Chi-square melibatkan perhitungan kejadian, jumlah hari cerah atau hari berangin, dan membandingkan variabel-variabel ini dengan variabel target berdasarkan frekuensi kejadian. Uji Chi-square memeriksa apakah frekuensi kemunculan pada pasangan atribut seperti outlook 5, mendung, dan play 5, yes, berkolerasi. Dengan kata lain, untuk jenis outlook yang diberikan, mendung, beberapa probabilitas play 5, yes. Maka, probabilitas kejadian A dan kejadian B secara bersamaan adalah PA3PB. Langkah selanjutnya adalah mengubah probabilitas gabungan ini menjadi frekuensi yang diharapkan, yang diberikan oleh PA dikali PB dikali N, di mana N adalah jumlah seluruh kejadian dalam dataset. Nah, kita bisa lihat ya di tabel 14.4, ini tentang frekuensi tabel. Selanjutnya adalah filter type menggunakan Chi-square atau data nominal atau categorical. Kita bisa lihat pada gambar 14.11, proses untuk menentukan peringkat atribut kumpulan data blok dengan statistik Chi-quadrat. Nah, nanti kita akan bisa melihat hasilnya di data blok itu kan tadinya data numerik akan menjadi data nilai nominal. Kita akan mendapatkan hasil pembobotan ini. Mana nih yang paling tinggi? Itu outlook dan humidity. Nah, kita bisa menggunakan atribut ini selanjutnya. Kita bisa menghapus wind dan temperatur. Oke, selanjutnya ada wrapper type menggunakan regresi linear. Yang pertama ada forward selection. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan forward selection? Yaitu adalah pendekatan wrapper yang sering digunakan dalam seleksi fitur. Forward selection mampu menghapus fitur yang tidak relevan, mengembangkan dan menambah kualitas data, serta meningkatkan performa dan akurasi model. Metode tipe wrapper berasal dari kebutuhan untuk mengurangi jumlah atribut yang diperlukan untuk membangun model regresi berkualitas tinggi. Nah, cara menyeluruh untuk membangun model regresi adalah sesuatu yang disebut prosedur pencarian.
semua regresi yang mungkin. Sebagai contoh, dengan 3 atribut, variabel 1, 2, dan 3, seseorang dapat membangun model regresi yang berbeda pada tabel 14 titik limit. Seperti ini ya. Secara umum, jika suatu dataset berisi K atribut yang berbeda, maka melakukan semua pos pencarian regresi yang mungkin menyiratkan bahwa seseorang membangun 2K-1 regresi terpisah. Model dan memilih salah satu yang memiliki kinerja terbaik, jelas sekali ini tidak praktis. Jadi, dalam forward selection itu, kita melakukan satu-satu. Yang pertama, melakukan perbandingan seperti F1 atribut variabel 1 dulu, lalu kita melakukan F2 dulu, kemudian F3, kemudian F1, F2, dan yang terakhir F1, F2, dan F3 secara bersamaan. Lalu kita lihat hasil yang paling terbaik. Nah, di sini dijelaskan bahwa seleksi forward selection itu memang tidak praktis gitu. Karena lama melakukannya, kita mendapatkan nilai tertinggi dengan cara kita melakukan satu-satu, terus kita cari yang menghasilkan hasil terbaik, baru kita eliminasi yang tidak dipakainya. Kemudian rapid miner biasanya mencoba menghapus atribut satu demi satu yang tadi udah dijelasin. Begitu pula sebaliknya untuk seleksi forward selection. Pertama-tama ia mencoba semua model yang hanya memiliki satu atribut. Ia memilih yang terbaik lalu menambahkan variabel lain, sekali lagi dicoba setiap pilihan. Dan yang pembahasan terakhir, report type menggunakan linear logika bersarang, yaitu backward elimination. Backward elimination atau BPS merupakan sebuah algoritma untuk menyeleksi fitur menggunakan kumpulan kombinasi fitur demi mencari kombinasi terbaik secara rekursif. BPS bekerja dengan cara melakukan pengujian terhadap seluruh fitur terlebih dahulu, kemudian secara bertahap mengurangi fitur yang tidak signifikan berdasarkan perbandingan evaluasi hasil uji yang didapatkan dari setiap kombinasi fitur tersebut. Logika yang digunakan oleh rapid miner untuk menerapkan teknik ini tidaklah linear, melainkan linear logika bersarang. Nah, grafik 14.3. Ini kita bisa lihat ya, backward elimination, lalu di learning prosesnya menggunakan step validation, terus ada training and testingnya menggunakan linear regression, apply model, baru di performance atau di evaluasi. Jadi kalau misalkan si forward selection itu satu-satu mencari yang terbaik, kalau misalkan backward itu langsung semuanya diseleksi lalu kita baru memilih, jadi lebih cepat daripada forward selection. Untuk menerapkan metode wrapper style feature selection seperti backward elimination, proses pelatihan dan pengujian perlu dimasukkan ke dalam subproses lain. Proses pembelajaran sekarang disarankan di dalam operator backward elimination. Oleh karena itu, sarang ganda seperti yang ditunjukkan secara skematis gambar 14.13 cara diperoleh. Sekarang diperoleh. Selanjutnya, operator backward operator elimination dapat dikonfigurasikan pada rapid miner. Mengklik 2 kali pada operator backward elimination membuka proses pembelajaran yang dapat sekarang diterima oleh split validation yang telah digunakan berkali-kali. Ada satu langkah lagi yang mungkin berguna untuk diselesaikan sebelum menjalankan model. Cukup menghubungkan port operator backward elimination, keluar put tidak akan menampilkan persamaan model regresi akhir. Untuk dapat melihat itu, seorang perlu menghubungkan port contoh dari operation backward elimination ke operator regresi linear lain dalam proses utama. Keluarkan dari operator ini akan berisi model yang dapat diperiksa di hasil flashback tingkat atas dari proses akhir ditunjukkan pada gambar 14.14. Oke, ini ya contohnya. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi telah kita bahas adalah bahwa bab ini membahas dasar-dasar bagian penting dari keseluruhan paradigma ilmu data, yaitu salah satunya fitur selection. Hipotesis utama di antara semua metode pemilihan fitur adalah bahwa fitur selection yang baik menghasilkan atribut atau fitur yang sangat berkolerasi dengan kelas, namun tidak berkolerasi satu sama lain. Jadi, atribut yang paling baik adalah atribut yang berkolerasi dengan suatu model, sedangkan tidak berkolerasi dalam satu atribut itu. Nah, jika berkolerasi dalam sebuah data sampel, itu kita bisa mengeliminasi seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan beberapa yang sudah dijelaskan tadi, teori yang sudah dijelaskan. Saya akan mempraktikkan bagaimana jalannya. Yang pertama adalah memakai data numerikal, yaitu memakai PCA. Yang kedua, menggunakan data graph, yaitu menggunakan information gain. Dan yang terakhir,
adalah C kuadrat. Yang pertama kita harus buka Rapid Miner. Lalu di sini saya akan mencontohkan PCA dulu. Yang pertama kita read operator read Excel. Nah, sebelumnya itu saya download dulu di Kaggle. Nah, ini saya sudah hapus ya data-data yang bukan non-numerik kayak names, terus types. Ini udah saya hapus sebelumnya. Lalu kita masukkan ke read Excel. Di sini tadi saya simpan di desktop, di download. Terus saya kasih nama serial PCA. Oke, kemudian kita next. Lalu kita ke PCA. Nah, kita hubungkan ini juga, ini, dan ini. Kalau kita jalankan, nah ini ya, kita bisa dapat hasilnya dari eigenvalue, kumulatif. Nah, dari sini kita bisa tahu mana aja sih atribut-atribut yang akan dieliminasi. Saya kembali ke desain. Kemudian kita menggunakan data golf yang sudah ada di Rapid Miner. Kemudian generate ID. Kemudian multiply. Lalu ini kita hubungkan dari out ke oke. Kemudian dari example ke input. Kemudian kita select atribut. Nah, atribut yang satu saya isi all atribut. Kemudian atribut 2 saya ingin one atribut dan temperatur. Dan yang ketiga saya one atribut juga, outlook. Oke. Selanjutnya yang multiply ini kita hubungkan ke select satu-satu output. Oke, lalu kita discrete. Oke, discretize by size yang kita pakai. Kemudian ini ke X ke X, Exa ke Exa. Kemudian ini juga lanjut, ini Exa ke Exa juga. Oke, kemudian kita ke join. Kemudian dari join ini dari select atribut kita lari ke join. Kita hubungkan ke join. Kemudian dari sini Exa kering. Kemudian join lagi. Nah, dari join ke left, terus discrete with information gain. Nah, yang ini, oke.
dari sini ke sini, information gain lagi, dari join ke hexa, dari out ke sini. Oke, kemudian kita hubungkan. Lihat ini. Oke, kita coba jalanin ya, bisa nggak? Oke, ini kenapa? Kita bisa bacanya. Oke, ini dulu ya kita. Ini juga. Nah, udah penasaran. Oke. Nah, ini ya. Kita udah dapat information gain-nya. Ini juga. Nah, kita bisa dapat ini visualisasi. Nah, dan yang terakhir saya pengen praktek tentang C kuadrat. Nah, kalau C kuadrat ini sebenarnya tinggal hapus saja yang bagian ini, bagian wyatt gain-nya, delete, terus ini kita delete, terus kita ubah pakai C kuadrat. Iya, buat nah ya C kuadrat statistik. Lalu kita dari yang genin kita langsung ke sini, terus dijalanin. Oke. Ini udah ya, selesai. Oke, kembali lagi. Ini salah satu contoh yang udah saya kerjakan tadi. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.